Halo sahabat YouTube, bagaimana kabar kalian? Saya doakan sehat selalu. Kali ini saya mau merangkum film berjudul The Conjuring 2. Film bergenre horor yang satu ini sangat menarik untuk dibahas karena diangkat berdasarkan kasus nyata di Enfield pada tahun 1977. Film garapan James Wan sempat booming di masa perilisannya di tahun-tahun 2016, film yang memperkenalkan Raja Iblis yang bernama Falak. Falak bukan Salak. Nah oke lanjut, film The Conjuring 2 adalah prequel dari film sebelumnya The Conjuring yang rilis di tahun 2013. Baiklah langsung aja kami rangkum alur ceritanya, selamat menyaksikan, have a nice day. Masih menceritakan sepasang paranormal yang bernama Ed dan Lorraine, diawali penyelidikan yang dilakukan pasangan suami istri Warren pada kasus pembunuhan di Amityville. Lalu Ed dan Lorraine bersama beberapa orang duduk di satu meja membentuk lingkaran sambil berpegangan tangan. Lorraine memberikan instruksi dan semua orang memejamkan mata. Tak berapa lama, Lorraine pun mulai mendapat penglihatan. Lorraine merasakan bahwa rohnya telah lepas dari raga, lalu ia bergerak menyusuri anak tangga menuju kamar di lantai atas. Dalam penjelmaan, Lorraine memandang dirinya berperan sebagai Ronald DeFeo Jr., sang pembunuh. Tanpa ragu, Ronald menembak kedua orang tuanya hingga tewas bersimbah darah. Kemudian dengan cepat Ronald berpindah ke kamar lain, lalu menembak dua orang adik laki-laki dan dua orang adik perempuannya. Keenam anggota keluarga DeFeo pun tewas dalam keadaan mengenaskan. Lorraine yang menyaksikan langsung adegan pembunuhan tersebut merasa sangat tertekan. Ia mencoba mencari tahu apa yang mendorong Ronald melakukan pembunuhan keji terhadap keluarganya sendiri. Saat Lorraine sedang berjalan, ia bertemu dengan sosok hantu anak laki-laki. Di antara ruangan-ruangan yang gelap, Lorraine juga dikejutkan dengan kemunculan keenam hantu korban pembunuhan. Mereka semua mengacungkan jarinya memandu Lorraine agar menuju ke satu arah. Lorraine berjalan mengikuti arah yang dimaksud dan tiba di sebuah ruangan. Di dalam ruangan inilah, dari balik cermin Lorraine melihat kehadiran roh jahat misterius yang penampakannya seperti biarawati berpakaian serba hitam. Awal kemunculan Falak, sang hantu utama Conjuring 2. Waktu Lorraine mencoba mendekati, Falak mendadak berteriak dengan suara kerasnya, "Kalau kalian penasaran, seperti inilah suaranya. Maaf, maksudnya seperti ini." Lorraine berteriak dan seketika rohnya kembali ke tubuhnya. Saat Lorraine sadar sepenuhnya, ia mengatakan kepada Ed agar berhenti menangani kasus supranatural. Amityville akan menjadi kasus terakhir mereka. Saat Ed merasa heran dengan sikap istrinya. Namun Lorraine sudah bertekad tidak akan membuka celah bagi roh jahat untuk memuluskan niatnya menghabisi nyawa Ed, suaminya tercinta. Cerita beralih kepada keluarga Peggy Hodgson yang tinggal di Enfield, Inggris. Peggy, seorang ibu sekaligus orang tua tunggal dengan 4 orang anak, sedang mengalami teror dari arwah penasaran. Kejadian aneh dimulai ketika dua orang putri Peggy, yaitu Janet dan Margaret, bermain dengan sebuah papan Ouija yang diberikan oleh seorang teman Janet. Mereka penasaran apakah papan Ouija itu mampu menghubungkan mereka dengan arwah orang mati. Tak disangka permainan itu telah mengundang datangnya roh jahat ke rumah mereka. Janet yang pertama kali merasakan gangguan secara langsung dari sesuatu yang tidak nampak. Ketika tidur, Janet mendadak terbangun dan mendapati dirinya berjalan dalam tidur atau berpindah dari kamarnya ke ruangan lain. Meskipun telah mengikat tangannya dengan tali, Janet selalu berpindah tempat dari kamar tidurnya. Janet kerap mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki seseorang atau menyaksikan kursi bisa bergeser sendiri. Margaret yang tidur sekamar dengan Janet juga beberapa kali melihat Janet bangun lalu mengigau seperti berbicara dengan seseorang. Bukan hanya hantu Bill Wilkins yang meneror keluarga Hodgson, tapi ada hantu lain bernama Crookman atau si manusia bengkok. Sosok Crookman berasal dari karakter laki-laki mirip pesulap yang digambarkan di mainan milik Billy, adik laki-laki Janet. Hantu Crookman terutama mengincar Billy sebagai sasarannya. Terornya dimulai dengan mainan mobil Billy yang bisa bergerak sendiri di malam hari, disusul dengan mainan Crookman yang tiba-tiba menyala dan bersuara di dalam tenda Billy yang kosong. Sang ibu Peggy awalnya tidak percaya dengan laporan anak-anaknya. Nothing. You just had a bad dream. Salah satu gangguan cukup menyeramkan terhadap Janet terjadi saat ia beristirahat libur sekolah karena sakit. Janet sendirian di rumah menonton acara TV. Saat sedang asik menonton, tiba-tiba acara TV berganti dengan sendirinya. Remote TV pun mendadak hilang. Sembari ketakutan, Janet mencoba menemukan remote tersebut.
Ternyata remote TV yang dicarinya tergeletak di atas sebuah sofa di sudut ruangan. Ketika Janet hendak mengambilnya, tiba-tiba muncul penampakan wajah hantu kakek Bill Wilkins, yang berteriak dengan suara nyaring, "Rumah ini milikku." My house! Sementara itu, roh jahat berwujud biarawati, memulai aksinya mengganggu Ed dan Lorraine. Suatu hari Ed tiba-tiba membuat lukisan sang biarawati berjubah hitam, dan mengatakan kepada Lorraine bahwa sepanjang malam ia memimpikannya sosok dalam lukisan itu. Ucapan Ed membuat Lorraine semakin cemas. We need to stop. Situasi semakin mencekam di mana hantu Bill mulai mengusik Margaret dan Janet dengan mencoba mengayunkan ranjang mereka. Saat mereka berdua meminta pertolongan, Peggy yang tak percaya membuat Janet meyakinkannya dengan menunjukkan bekas gigitan dari arwah Bill. Peggy mencoba menghampiri kamar anaknya. Nah, adegan inilah yang menurut saya sangat menyenangkan. Maksud saya menegangkan. Di mana hantu Bill mulai menunjukkan eksistensinya di hadapan Peggy. Arwah Bill menggerakkan lemari Janet dan menjatuhkan semua barang di hadapannya. Peggy yang awalnya mencoba berpikir positif seketika terkesima dan mencoba mengungsi di rumah tetangganya di keluarga Nottingham. Tak tahan lagi dengan semua teror misterius pada keluarganya, Peggy dibantu keluarga Nottingham melaporkan fenomena supranatural itu ke polisi. 2 orang polisi yang datang ke rumah Peggy untuk pemeriksaan TKP, mendengar suara-suara misteri dan mendapati kursi bisa bergerak sendiri. Sebelum membuat laporan, polisi itu berkata kepada Peggy bahwa itu di luar kemampuannya. Listen, a bit beyond us. Sementara itu Raja Iblis terus mengancam Lorraine. Di saat Lorraine membaca Alkitab di sebelah judi anaknya, ia mendapat penerawangan dari hantu Falak. Lorraine berusaha mengikuti Falak yang berjalan menghilang di ruang kerja Ed. Adegan ini lumayan menegangkan. Dimulai dengan piringan hitam yang menyala sendiri lalu terdengar alunan lagu di ruang kerja Ed. Falak masuk ke dalam lukisan dirinya. Perlahan-lahan, Falak menampakkan wujud aslinya, mulai dari kedua tangannya yang mencengkeram lukisan itu, matanya yang hitam menakutkan dan akhirnya muncul seluruh penampakannya sebagai biarawati hitam berwajah pucat. Falak kembali menunjukkan keinginannya menghabisi nyawa Ed di depan mata Lorraine. Sekuat tenaga, Lorraine berteriak di hadapan iblis itu menanyakan siapa dia sesungguhnya, siapa namanya. Namun Falak membalasnya dengan mengeluarkan jeritan nyaring. Tubuh Lorraine terguncang, tangannya bergerak cepat sembari menuliskan coretan-coretan di lembar Alkitab miliknya. Lorraine semakin terguncang imannya karena peristiwa ini. Laporan 2 polisi tersebut sebagai saksi mata kejadian langsung menyebar ke media Inggris dan mendapat ketertarikan wartawan dan salah seorang penyelidik paranormal, bernama Maurice Gross. Saat diwawancarai tiba-tiba Janet kerasukan arwah Bill Wilkins, Maurice berhasil merekam suara Janet ketika sedang kerasukan arwah Bill Wilkins. Suara Janet berubah berat menjadi suara seorang pria tua. Dari wawancara dengan arwah Bill terungkaplah bahwa kakek Bill Wilkins merupakan pemilik rumah sebelum Peggy. Ia mengalami kebutaan dan meninggal seorang diri di kursi sofa yang ada di sudut ruangan. Bill kembali untuk mengambil alih rumahnya, karena ia tidak rela orang lain menempatinya. Lorraine yang telah memutuskan vakum dari pekerjaannya sebagai pengusiran roh jahat, sebab ancaman yang dibuat si Raja Iblis membuatnya khawatir tentang keselamatan Ed suaminya. Namun seketika dibuat pupus ketika seorang pastor datang ke rumah mereka. Sang pastor memperdengarkan rekaman suara Janet yang tengah kerasukan arwah Bill Wilkins. Saat Ed dan Lorraine diminta mewakili Gereja Katolik Roma untuk melakukan penyelidikan, memastikan kasus Enfield memang benar atau sekedar rekayasa semata. Awalnya Lorraine menolak, tapi karena Ed terus-menerus meyakinkan Lorraine hanya untuk memastikan, pasangan ini pun sepakat berangkat ke Enfield, Inggris. Ditemani Maurice Gross, sepasang kekasih itu memulai penyelidikannya. Maurice memperkenalkan Ed dan Lorraine kepada keluarga Peggy Hodgson. Peggy langsung mengajak Ed dan Lorraine ke rumahnya dan memperlihatkan bekas kamar Janet yang dindingnya dipenuhi salib. Kamar Janet merupakan pusat terjadinya fenomena poltergeist, karena itu para tetangga menyumbangkan banyak salib untuk menghalau gangguan roh-roh jahat. Lorraine pun mendekati Janet yang tampak murung dan ketakutan. Dari pembicaraan keduanya, Janet mengatakan bahwa ia sering mendengar suara-suara dari belakangnya. Suara itu juga mengancam akan melukai Lorraine.
Meskipun Lorraine tidak merasakan apa-apa, Ed dan Lorraine memutuskan untuk menginap di rumah itu demi membuktikan kebenaran cerita Janet. Saat Ed ingin bukti dari Janet untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, Ed memerintahkan Janet untuk duduk di kursi keramat tempat di mana Bill meninggal. Dirasa rekaman sudah siap, Ed memerintahkan Janet untuk minum agar memastikan bahwa suara dari hantu Bill tidak dibuat-buat. Hantu Bill mengatakan bahwa ia mau berinteraksi jika semuanya berpaling. It says it won't talk. I wonder why not. It's not being shy about talking up. Saat semuanya berpaling, lampu seketika padam sekaligus arwah Bill mulai merasuki tubuh Janet. Lalu Ed mencoba berkomunikasi dengan hantu Bill. Ed menanyakan mengapa mengganggu keluarga Peggy Hodgson. Hantu Bill mengatakan bahwa ini adalah rumahnya. Ed meyakini bahwa ini sudah bukan rumahnya lagi dan memerintahkan hantu Bill agar pergi dari rumah ini. Seketika Ed meletakkan kalung salibnya di depan wajah Janet membuat hantu Bill terdengar tertekan. Ia meneriakkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti, dan akhirnya semua tampak tenang. Malam harinya, gangguan mulai terjadi. Janet yang tidur bersama ibunya, mendadak terbangun dalam posisi melayang dan menempel di plafon rumah. Disusul dengan terdengarnya dentuman keras langkah kaki dari hantu Bill Wilkins yang menaiki tangga sambil bersiul menyanyikan lagu Happy Family. Lagi-lagi film ini berhasil mengubah lagu anak-anak yang ceria menjadi lagu horor yang menyeramkan. Kemudian Janet mendapati dirinya telah berpindah ke bekas kamarnya yang dipenuhi salib. Disinilah hantu Bill memperlihatkan kemarahannya. Seluruh salib yang menempel di dinding bergerak terbalik diikuti bergetarnya seluruh ruangan. Peggy berusaha keras menolong putrinya namun pintu kamar itu terkunci. Lalu Ed yang tidur di kamar atas mendengar kegaduhan itu dan segera turun untuk menolong. Di sini kenapa Lorraine tidak bisa menerawang kejadian yang dialami Janet, karena ia telah ditutupi mata batinnya oleh Valak si Raja Iblis yang menjadi pelaku utama dari semua kerusuhan yang dialami keluarga Peggy, sehingga semua perbuatan yang dilakukan dari hantu Bill maupun hantu Krugman tidak bisa ia terawang. Di tengah keraguan antara benar atau tidaknya kasus Janet, Ed dan Lorraine pun sepakat untuk lebih fokus dalam memahami karakter keluarga Peggy. Kondisi anak-anak yang ditinggalkan begitu saja oleh ayah mereka dan kesulitan keuangan yang dialami Peggy, membuat mereka dituduh merekayasa kasus kerasukan arwah demi keuntungan pribadi. Lalu Ed mencoba bertindak sebagai teman pengganti ayahnya yang hilang di keluarga Hodgson. Dalam adegan ini, penonton dapat rileks sejenak lewat lagu Can't Help Falling in Love yang dinyanyikan Ed untuk menghibur anak-anak Peggy Hodgson. Pemeran Ed Patrick Wilson ternyata memiliki suara yang merdu hingga lagu Elvis ini benar-benar enak didengar. Saat Ed berusaha menolong Peggy memperbaiki saluran air di rumahnya, sempat ada penampakan wajah hantu kakek Bill di belakang Ed. Lagi-lagi keluarga Peggy dituduh membuat rekayasa ketika seorang akademisi parapsikologi, Anita Gregory, menunjukkan rekaman kebohongan yang dilakukan Janet pada malam sebelum perayaan Natal. Janet tertangkap kamera sedang berpura-pura kerasukan dengan cara melempar semua pisau dan membengkokkan benda-benda di dapur. Melihat bukti rekaman ini, pasangan Ed dan Lorraine memutuskan untuk pulang dan berhenti menangani kasus Enfield. Did you really do that? Dalam perjalanan pulang di atas kereta, Ed dan Lorraine merasa keheranan mengapa Janet terang-terangan melakukan kebohongan, padahal ia tahu ada kamera yang siap merekam setiap gerak-geriknya. Saat Ed pun sadar ada yang tidak beres dengan sikap Janet, lalu ia teringat akan rekaman suara arwah Bill yang mungkin bisa membantu mereka mengungkap kebenaran. Sebelum memutar rekaman wawancara itu, muncul ide di benak Ed untuk memutar kasetnya secara terbalik. Asumsi Ed terbukti benar. Rekaman yang diputar terbalik, memperdengarkan suara Bill yang meminta pertolongan "Help me", seketika Lorraine langsung memperoleh kembali penglihatannya. Di dalam penglihatannya, Lorraine bertemu kakek Bill yang sedang duduk di atas kursi sofa dalam kondisi sakit. Lorraine mendekati Bill Wilkins dan meminta penjelasan mengapa ia meminta tolong. Dengan suara beratnya, Bill mengatakan bahwa tujuannya datang kembali ke rumah itu adalah untuk melihat keluarganya. Ketika tidak menemukan lagi sanak keluarganya, Bill berniat untuk segera pergi. Namun, ia justru ditahan oleh iblis dengan kekuatan jahat yang menahannya agar tetap mengganggu keluarga Peggy dan tidak pergi dari rumah itu. Mungkin iblis itu berkata, "Jangan kendor." Ia dipaksa menjadi budak untuk meneror dan menghantui keluarga Peggy. Arwah Bill tidak berdaya membebaskan dirinya dari cengkraman si iblis jahat. Lorraine mendesak Bill agar menjelaskan siapa sesungguhnya iblis yang mengendalikannya.
Akan tetapi, Bill hanya memberikan jawaban berupa teka-teki. Pada akhirnya, Lorraine melihat sosok iblis falak mencengkeram bahu Bill Wilkins dari belakang. Lorraine tersadar bahwa yang melakukan teror pada keluarga Peggy sesungguhnya adalah si iblis biarawati hitam yang mengikutinya sejak kasus Amityville. Kekuatan iblis itulah yang menutupi penerawangan Lorraine hingga ia tak mampu melihat kebenaran tentang Janet. Saat Ed dan Lorraine kembali ke rumah keluarga Peggy, Janet sedang dalam kondisi kerasukan hebat. Iblis falak telah melancarkan puncak penyerangannya untuk menjebak Ed. Janet yang kerasukan terkurung di dalam rumah dengan kondisi pintu dan jendela yang tertutup rapat, lalu Ed dan Lorraine bergegas mencari cara agar bisa menolong Janet. Saat Ed yang berhasil menemukan celah di pintu belakang, ia nekat masuk ke dalam rumah seorang diri tanpa Lorraine istrinya, lalu pintu tiba-tiba terkunci. Lorraine yang panik mencoba menahan Ed agar menunggunya untuk menyelamatkan Janet. Lorraine meyakini Ed bahwa ia takkan bisa seorang diri, dan Lorraine mengingatkan firasatnya kepada Ed bahwa iblis itu ingin membunuhnya. Lorraine yang dibantu Vic Nottingham tetangganya Peggy, mencoba menjebol pintu agar bisa masuk menyusul Ed. Saat iblis itu mulai beraksi meneror Ed, pipa saluran air mendadak jebol dan menyemprotkan air ke mata Ed. Saat Ed dengan pandangan rabun, berusaha keras menyusuri anak tangga menuju kamar lantai 2. Setibanya di kamar, Ed samar-samar melihat Janet yang bersiap untuk bunuh diri dengan cara melompat dari jendela. Sementara di luar halaman rumah, Lorraine melihat pohon yang tersambar petir tepat di bawah jendela di kamar lantai 2 tempat Janet ingin melompat. Yang lebih mencengangkan, saat semua ranting dan daun runtuh hanya menyisakan sebuah batang pohon besar dengan ujung runcing. Lorraine langsung teringat semua penglihatannya mengenai kematian Ed. Falak akan membuat Ed meninggal dengan cara tertusuk batang pohon runcing itu, persis seperti penglihatannya. Dalam keadaan panik, Lorraine berusaha menemukan cara mengalahkan iblis falak. Cara paling ampuh mengusir roh jahat adalah dengan menyebutkan nama si iblis lalu memerintahkannya. Lorraine lalu teringat tentang coretan yang dibuatnya dalam lembar Alkitab. Saat ia menyadari bahwa nama iblis itu ada di Alkitabnya, ia lalu mencari tahu siapa nama iblis itu sebenarnya. Valak. Saat bersamaan, Vic Nottingham berhasil membuka pintu. Hampir saja terlambat, Lorraine masuk menyusul suaminya dan menemukan Ed sedang berjuang menarik Janet dari jendela. Namun, Ed malah nyaris terjatuh ke bawah bersama Janet tepat di atas batang pohon runcing yang telah menanti kematian mereka. Falak pun muncul untuk menghalangi Lorraine. Dengan mengumpulkan segenap imannya, Lorraine berteriak keras untuk melakukan pengusiran setan. Lorraine berkata, "Kamu adalah falak. Atas nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, saya mengutuk Anda kembali ke neraka." Lalu Ed dan Janet akhirnya selamat dari cengkeraman falak. Setelah semua berakhir, Ed memberikan kalung salib pemberian ayahnya kepada Janet sebagai hadiah. Walaupun diambil dari kisah nyata di Enfield pada tahun 1977, James Wan selaku sutradara memang sengaja membuat lebih dramatis agar memuaskan penontonnya. Secara keseluruhan, saya sangat menyukai film bergaya horor klasik seperti Conjuring. Menurut saya, The Conjuring 2 adalah salah satu sequel film yang sukses seperti film pendahulunya. Bahkan film kedua ini lebih mampu mengaduk emosi penonton dan bisa memadukan unsur seram, tegang, romantis, dan konflik keluarga yang menyentuh perasaan di dalamnya, dibandingkan dengan film pertama. Happy endingnya cukup romantis dengan adegan dansa dari pasangan Ed dan Lorraine dengan alunan lagu Can't Help Falling in Love. Baiklah, itu dia rangkuman film The Conjuring 2. Masih penasaran ingin nonton full movie-nya? Link kami siapkan di deskripsi. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, share dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa.